Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pejuang kesehatan pembuluh darah di seluruh Indonesia yang saya muliakan, stroke, satu kata yang seringkali menjadi momok paling menakutkan bagi kita di usia senja. Ia datang seperti pencuri di malam hari, tanpa permisi, dan dalam sekejap bisa merenggut kemampuan kita untuk berbicara, untuk tersenyum dengan simetris, untuk menggerakkan separuh tubuh kita. Ia meninggalkan luka yang dalam, tidak hanya pada fisik, tapi juga pada semangat dan harga diri kita, bagi keluarga yang dengan penuh kasih merawat, dan terutama bagi sang pejuang yang sedang berjuang untuk pulih. Perjalanan post-stroke adalah sebuah maraton yang panjang, terjal, dan seringkali melelahkan. Ada begitu banyak obat-obatan yang harus diminum seumur hidup, ada jadwal fisioterapi yang terasa berat dan menyakitkan, dan yang paling sulit, seringkali ada rasa frustrasi dan putus asa karena proses pemulihan yang terasa begitu lambat, seolah tidak ada kemajuan. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah kisah yang bahkan membuat saya, sebagai seorang dokter, merasa takjub dan merenung dalam-dalam. Sebuah kisah nyata tentang seorang pasien stroke yang proses pemulihannya berjalan jauh lebih cepat dari semua perkiraan medis, dan salah satu resep rahasia pendukungnya yang menyertai pengobatan modern ternyata adalah segelas air rebusan bawang putih hangat setiap pagi. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menggarisbawahi dengan sangat tebal dan jelas. Video ini bukan tentang obat ajaib yang menyembuhkan stroke. Stroke adalah kondisi medis darurat yang wajib ditangani oleh tim dokter di rumah sakit. Video ini adalah tentang bagaimana kita, sebagai pasien dan keluarga, bisa memberikan dukungan terbaik dari alam untuk membantu pengobatan medis modern bekerja secara lebih optimal dan lebih cepat. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita sampai tuntas, dan jika Bapak dan Ibu merasa satu frekuensi dengan perjuangan kita untuk sehat, saya undang Anda dengan tulus untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Jadilah bagian resmi dari keluarga besar Sobat Sehat Penyakit Dalam, agar kita bisa terus belajar bersama. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau bangkit lebih kuat. Tuliskan juga dari kota mana Anda berasal, agar kita bisa saling mengirimkan doa dan semangat. Izinkan saya bercerita tentang Pak Budi, seorang pensiunan guru sejarah dari Semarang yang berusia 72 tahun. Beliau adalah sosok yang sangat cerdas, berwawasan luas, dan paling bahagia jika bisa berdiskusi tentang sejarah perjuangan bangsa dengan cucu-cucunya. Namun, sebuah kejadian di suatu pagi buta telah merenggut sementara kebahagiaan dan kemampuannya untuk bercerita. Beliau dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami serangan stroke iskemik ringan saat hendak mengambil air wudhu. Syukurlah, nyawanya tertolong. Namun, serangan itu meninggalkan bekas luka yang dalam. Beliau mengalami kelemahan pada tubuh sisi kirinya hemiparesis. Bicaranya menjadi pelo dan sulit dimengerti di Sartria, dan sudut bibirnya sedikit turun. Seorang pria yang tadinya begitu gagah dan penuh wibawa, kini harus berjuang keras hanya untuk sekadar memegang sendok makannya sendiri. Saat saya menemuinya di ruang perawatan beberapa hari setelah serangan, istrinya bercerita dengan mata berkokek-koka sambil memijat lembut tangan suaminya yang lemah. "Dok, suami saya ini pejuang sejati. Semangatnya seperti pahlawan yang sering ia ceritakan. Tapi sejak kejadian itu, semangatnya hilang. Setiap hari, dia hanya menatap kosong keluar jendela. Dia frustrasi karena otaknya ingin bergerak, tapi tangannya tidak mau menurut. Rasanya hati saya hancur melihatnya putus asa begitu. Tentu saja, kami segera memulai protokol pengobatan standar pasca stroke. Kami memberikan obat-obatan pengencer darah untuk mencegah serangan berikutnya, obat kolesterol untuk menstabilkan plak di pembuluh darah, dan obat untuk melindungi sel-sel otaknya. Kami juga merencanakan jadwal fisioterapi, okupasi, dan terapi wicara yang intensif. Ini adalah fondasi pengobatan yang tidak bisa ditawar dan wajib dijalani. Namun, sang istri adalah seorang pahlawan sejati. Dalam kisah ini, beliau tidak hanya pasrah pada obat dan terapi di rumah sakit. Setelah berdiskusi panjang,
dan mendapatkan persetujuan dari saya, beliau memulai sebuah protokol dukungan nutrisi yang luar biasa di rumah. Dan salah satu pilar utama dari protokol tersebut adalah sebuah kebiasaan sederhana. Memberikan segelas air rebusan bawang putih hangat kepada suaminya setiap pagi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang membuat kami di tim medis merasa takjub. 3 bulan kemudian, saat Pak Budi datang untuk kontrol, kemajuannya sungguh di luar dugaan. Bicaranya yang tadinya pelo, kini sudah jauh lebih jelas dan bisa kami pahami. Kekuatan genggaman tangan kirinya meningkat pesat. Dan yang paling mengharukan, beliau sudah bisa berjalan kembali dengan bantuan tongkat secara lebih stabil. Ketakjuban saya bukanlah karena keajaiban gaib, tapi karena melihat betapa dahsyatnya hasil dari kerjasama antara pengobatan medis yang patuh, dukungan nutrisi yang tepat, dan semangat juang yang kembali menyala. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Pak Budi? Apakah ini murni keajaiban? Dalam dunia medis, keajaiban seringkali adalah ilmu pengetahuan yang bekerja dengan begitu sempurna dan harmonis. Mari kita bedah peran pendukung dari air rebusan bawang putih dalam proses pemulihan pasca stroke. Bayangkan otak kita setelah terkena stroke itu seperti sebuah kota yang baru saja dilanda gempa bumi. Ada jalan-jalan tol utama pembuluh darah besar yang rusak dan tersumbat oleh longsoran sumbatan. Akibatnya, ada wilayah di kota itu, area otak yang tidak mendapatkan pasokan logistik oksigen dan nutrisi, dan bangunan-bangunannya sel-sel otak menjadi rusak atau mati. Di sekitar area bencana itu juga penuh dengan puing-puing peradangan yang menghalangi proses perbaikan. Proses pemulihan pasca-stroke adalah sebuah proyek rekonstruksi raksasa di dalam otak. Tujuannya adalah untuk membersihkan puing-puing peradangan, membuka kembali jalan-jalan kecil alternatif atau pembuluh darah kolateral di sekitar area yang rusak. Dan yang paling penting, membangun kembali gembitan-gembitan koneksi antar bangunan sel-sel otak yang masih sehat. Proses ajaib inilah yang disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk jalur baru. Disinilah air rebusan bawang putih memainkan 3 peran pendukungnya yang penting. Kekuatan pertama adalah sebagai pelumas bagi para pengantar logistik. Senyawa sulfur dalam bawang putih yang direbus memiliki efek antiplatelet atau pengencer darah alami yang ringan. Ia membantu darah agar tidak mudah menggumpal, membuatnya lebih licin dan mudah mengalir melalui jalan-jalan kecil dan sempit di sekitar area otak yang rusak, sehingga pengiriman oksigen dan nutrisi untuk penyembuhan menjadi lebih lancar. Kekuatan kedua adalah sebagai tim pembersih puing. Serangan stroke akan memicu badai peradangan atau inflamasi di dalam otak. Peradangan ini, jika berlebihan, justru bisa menambah kerusakan pada sel-sel otak di sekitarnya. Senyawa antiinflamasi kuat di dalam bawang putih, seperti S-alilsistin yang terbentuk saat perebusan, akan membantu meredakan badai peradangan ini, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan kondusif bagi sel-sel otak untuk memulai proses perbaikan. Dan kekuatan ketiga, yang juga sangat menakjubkan, adalah sebagai pasukan pelindung atau neuroprotektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa antioksidan kuat di dalam bawang putih yang telah diolah dapat membantu melindungi sel-sel otak yang masih sehat di sekitar area kerusakan agar tidak ikut mati. Mereka bertindak seperti perisai yang menjaga sel-sel yang selamat dari gempa susulan, berupa stres oksidatif dan serangan radikal bebas yang terjadi pasca stroke. Kekuatan keempat yang tidak kalah penting adalah perannya dalam menjaga kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Senyawa dalam bawang putih terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan menjaga tekanan darah. Ini bukan hanya membantu pemulihan, tapi juga merupakan langkah pencegahan sekunder yang krusial. Ia membantu memastikan jalan-jalan tol di seluruh kota. Tubuh kita tidak akan mengalami longsoran baru di kemudian hari. Namun, memberikan ramuan sehebat apapun akan menjadi sulsial jika kita sebagai pasien atau keluarga masih melakukan hal-hal yang justru menghambat proses pemulihan. Kenali 4 musuh utama dalam proses rekonstruksi otak ini. Musuh pertama, dan ini adalah dosa terbesar dalam pemulihan pasca stroke, adalah menghentikan atau mengubah dosis obat dari dokter tanpa konsultasi. Obat-obatan seperti pengencer darah, penurun kolesterol,
dan pengontrol tekanan darah adalah fondasi utama dari bangunan pemulihan kita. Menghentikannya sama saja seperti mencabut fondasi di tengah proses pembangunan. Sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Saya pernah menangani kasus yang sangat menyedihkan, di mana seorang pasien merasa sudah lebih baik setelah minum ramuan herbal, lalu diam-diam menghentikan obat pengencer darahnya karena merasa sudah sembuh alami. Beberapa minggu kemudian, beliau mengalami serangan stroke kedua yang jauh lebih parah dan tidak bisa tertolong. Jangan pernah menukar fondasi dengan hiasan dinding. Musuh kedua adalah pola makan yang salah, terutama tinggi garam dan gula. Garam akan membuat tekanan darah kembali naik, memberikan tekanan dan risiko baru pada pembuluh darah otak yang sedang dalam proses penyembuhan. Sementara itu, gula akan memicu peradangan di seluruh tubuh, yang akan melawan efek antirodong yang sedang kita usahakan dari ramuan herbal. Ibu Ida, seorang pejuang pasca stroke, pemulihannya terasa sangat lambat. Ternyata, meskipun sudah tidak makan gorengan, beliau masih sangat suka ngemil kerupuk yang asin dan minum teh manis. Tanpa sadar, setiap hari beliau merusak kembali apa yang sedang coba diperbaiki oleh obat-obatan dan terapi. Musuh ketiga adalah kurangnya gerakan dan semangat putus asa. Obat-obatan dan ramuan herbal hanya bisa mempersiapkan jalan dan memberikan nutrisi bagi sel-sel otak. Namun, agar otak bisa kembali belajar bagaimana cara menggerakkan tangan atau berbicara dengan jelas, ia harus dipaksa untuk berlatih. Disinilah peran fisioterapi dan semangat juang menjadi penentu segalanya. Keberhasilan pemulihan Pak Budi yang luar biasa tadi tidak akan terjadi jika hanya minum air bawang putih. Kuncinya adalah karena istrinya dengan penuh kasih sayang dan sedikit paksaan selalu menemaninya dan menyemangatinya untuk melakukan latihan fisioterapi setiap hari. Meskipun hanya jeroken-jeroken kecil, dan musuh keempat adalah keliru dalam memilih cara mengonsumsi bawang putih itu sendiri, yaitu dengan memakannya mentah-mentah. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bawang putih mentah dalam jumlah banyak bisa sangat keras bagi lambung dan membebani hati. Tubuh seorang pasien pasca stroke sedang dalam kondisi stres yang sangat tinggi. Proses pemulihan membutuhkan semua energi tubuh untuk difokuskan pada penyembuhan otak. Jangan sampai energi itu terbuang untuk mengatasi masalah peradangan di lambung atau pekerjaan berat di hati. Pilihlah selalu metode yang paling lembut dan paling ramah bagi tubuh yang sedang berjuang. Jadi, setelah memahami semua itu, bagaimana protokol dukungan bawang putih rebus yang aman dan efektif untuk para pejuang pasca stroke dan juga untuk kita semua sebagai langkah pencegahan? Instruksi pertama adalah resepnya, yang tetap sederhana. Ambil 2 hingga 3 siung bawang putih, cuci bersih, lalu geprek bersama kulitnya agar sedikit retak. Rebuslah dengan 1 hingga 2 gelas air, menggunakan api kecil saja, selama sekitar 5 hingga 10 menit. Jangan merebusnya terlalu lama. Saya ingin menambahkan satu tips penting dalam memilih bahannya. Jika memungkinkan, pilihlah bawang putih lokal, seperti jenis cutting yang ukurannya lebih kecil, tapi isinya padat dan aromanya lebih tajam. Bawang putih lokal seringkali memiliki kandungan senyawa aktif yang lebih pekat dan lebih berkhasiat dibandingkan bawang putih impor yang ukurannya besar, namun seringkali terasa lebih hampa atau kering. Instruksi kedua adalah waktu dan cara meminumnya. Waktu terbaik adalah 1 gelas selagi hangat di pagi hari, sebelum sarapan. Ini akan membantu membersihkan dan melicinkan pembuluh darah kita untuk menghadapi aktivitas sepanjang hari. Minumlah secara rutin dan konsisten setiap hari sebagai bagian dari gaya hidup baru Anda. Instruksi ketiga, dan ini yang paling penting, adalah memandangnya sebagai bagian dari sebuah tim. Air rebusan bawang putih ini harus bekerja sama dengan tim lainnya, yaitu obat-obatan dari dokter yang tidak boleh terlewat, pola makan rendah garam dan gula, asupan air putih yang cukup, serta jadwal fisioterapi atau olahraga ringan yang teratur. Analogi positifnya adalah seperti ini. Bayangkan, pemulihan stroke adalah seperti membangun kembali rumah yang rusak. Obat dokter adalah insinyur sipil dan fondasinya. Fisioterapi adalah latihan untuk menggunakan kembali ruangan-ruangan di rumah itu. Dan air rebusan bawang putih adalah semen
vitamin, dan nutrisi tambahan yang membuat adukan bangunan baru itu menjadi lebih kokoh dan prosesnya lebih cepat selesai. Dan bagi para perawat di rumah, baik itu istri, suami, atau anak-anak, peran Anda adalah yang paling mulia. Anda adalah sang mandor dari proyek rekonstruksi ini. Kesabaran Anda dalam mengingatkan minum obat, ketelatenan Anda dalam membuatkan rebusan herbal ini, dan semangat yang Anda berikan saat menemani fisioterapi. Itulah bahan bakar utama yang membuat seluruh proses ini berjalan. Ritual memberikan rebusan ini bukan hanya memberikan nutrisi, tapi juga sebuah sentuhan kasih sayang yang bisa dirasakan oleh pasien. Mengatasi keraguan dari keluarga itu penting. Istri Pak Budi awalnya juga ragu. Apa tidak apa-apa, Dok? Dicampur dengan obat suami saya. Saya jelaskan, Bu, selama direbus dosisnya wajar dan diberi jeda waktu, ini justru akan membantu. Keberanian Ibu untuk mencoba inilah yang menjadi titik balik bagi pemulihan suami Ibu. Dan ternyata, manfaat dari ritual sederhana ini tidak hanya dirasakan oleh otaknya saja, melainkan oleh seluruh tubuh Pak Budi. Manfaat tambahan pertama, tentu saja, membantu mengontrol tekanan darah dan kolesterol, yang merupakan kunci utama untuk mencegah serangan stroke kedua. Manfaat kedua, meningkatkan sistem imunitas tubuh, karena pasien pasca-stroke seringkali rentan terhadap infeksi. Manfaat ketiga, melancarkan sistem pencernaan. Manfaat keempat, mengurangi nairi-nayori badan pasca-stroke. Dan manfaat kelima, meningkatkan energi dan stamina secara keseluruhan. Dukungan ilmiah pun ada. Berbagai penelitian, termasuk yang pernah diulas dalam Journal of Clinical Hypertension, telah menunjukkan bahwa komponen dalam bawang putih yang diolah, seperti dalam bentuk aged garlic extract, terbukti secara signifikan membantu mengurangi kekakuan arteri dan menurunkan tekanan darah pada pasien. Ini adalah bukti ilmiah yang kuat yang mendukung perannya dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan peringatan. Ada beberapa tanda alarm dari tubuh yang jika muncul. Itu artinya Anda harus segera berkonsultasi kembali dengan dokter Anda. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah: yang pertama dan utama, kenali gejala stroke berulang dengan metode segera. Kedua, tanda-tanda pendarahan seperti mudah memar, gusi berdarah, atau bab berwarna hitam. Ketiga, iritasi lambung yang parah. Keempat, pusing hebat pertanda tensi terlalu rendah. Dan kelima, reaksi alergi. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya pengobatan dan perawatan pasca-stroke bisa menguras seluruh harta benda dan energi keluarga. Tapi biaya untuk sebonggol bawang putih dan kemauan untuk merebusnya setiap pagi itu hampir gratis. Pencegahan dan dukungan pemulihan terbaik seringkali datang dari dapur kita sendiri. Pilihan kini ada di tangan Anda, para keluarga, dan para pejuang pasca stroke. Apakah kita akan hanya pasrah pada obat dan fisioterapi saja? Ataukah kita akan mengambil peran aktif dengan memberikan dukungan nutrisi terbaik dari alam untuk mempercepat, memperkuat, dan memaksimalkan proses pemulihan orang yang kita cintai? Saya ingin menitipkan satu pesan harapan. Proses pemulihan stroke adalah sebuah seni kesabaran. Perjalanannya tidak selalu lurus menanjak. Akan ada hari-hari di mana kemajuannya terasa pesat. Namun mungkin juga ada hari-hari di mana rasanya tidak ada kemajuan sama sekali. Jangan pernah putus asa. Jangan bandingkan kemajuan orang yang Anda sayangi dengan pasien lain. Setiap otak itu unik. Dan setiap proses penyembuhan memiliki waktunya sendiri. Teruslah konsisten dan rayakan setiap kemajuan kecil yang terjadi. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali keluarga yang sedang berjuang merawat orang yang mereka cintai pasca stroke. Mereka sangat membutuhkan harapan dan informasi-informasi praktis seperti ini. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa memberikan secercah harapan dan mempercepat pemulihan seseorang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini bermanfaat dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis makanan super yang sangat baik untuk menjaga kesehatan otak dan membantu mencegah kepikunan di usia senja.
Ingatlah selalu pesan saya, stroke memang sebuah pertempuran yang berat, tapi dengan kerjasama yang solid antara medis modern, dukungan dari alam, dan semangat juang yang tak pernah padam, pertempuran ini sangat mungkin untuk kita menangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.